Baik, pemirsa kembali membahas mengenai membaca situasi politik pasca Rakernas Projo masih bersama kami juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Pak Budi Ari Setiadi, Ketua Umum Projo, dan juga Bang Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan. Saya ingin ke Pak Budi, selaku Ketua Umum Projo. Pak Budi, bicara mengenai bagaimana pilihan masyarakat ini untuk menyambut pemilu 2024 yang kita tahu saat ini situasi politik terus sekali dinamis begitu. Apakah isu-isu yang berkembang di masyarakat dan juga kinerja pemerintah sangat mempengaruhi bagaimana ketua umum partai yang menurut Projo bisa menentukan uh, pemilihan presiden di tahun 2024? Jadi begini loh, Hmm. kita nih hasil rekomendasi Rakernas 5 ini kan kita Hmm. akan menggelar musyawarah rakyat, mencari duet pelanjut Jokowi di 2024. Jadi kita mau merekam semua, kita menindaklanjuti arahan Pak Jokowi, dengar lagi suara rakyat, gali lagi suara rakyat, karena ojo ke susu. Karena itu kami menerjemahkan dalam sebuah mekanisme demokratis yang bernama musyawarah rakyat di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia. Kita ingin mendengar suara masyarakat tentang siapa capres dan cawapres yang akan kita dukung nanti di 2024. Tentu saja memang ada kecenderungan-kecenderungan dan kami juga melihat preferensi-preferensi publik, preferensi-preferensi elit politik itu loh. Tapi memang pada saat ini dinamika itu terus berlangsung. Karena kan kita selalu yakin ada 4 komponen. Satu, koalisi partai yang menentukan, 2, capres yang menentukan, 3, cawapres yang menentukan, dan yang keempat, Jokowi dan relawan Jokowi kemana itu sangat menentukan kemenangan dalam Pilpres ke Baik, depan. Begitu, Mbak. oke baik. Jadi kalau intinya berarti Pak Jokowi ingin mengingatkan masyarakat jangan terburu-buru untuk menentukan Loh, eh, atau bagaimana itu maksudnya? Pak Jokowi sudah bilang ojo ke susu, jangan Hmm. terburu-buru. Walaupun kami yakin bahwa pilihan rakyat adalah pilihan Pak Jokowi. Oke, Karena itulah pilihan kita rakyat juga diperintahkan, pilihan Pak Jokowi. karena itulah kita diperintahkan untuk terus turun ke bawah, mendengar lagi suara rakyat, menyerap lagi suara rakyat. Karena masih ada waktunya. Jadi kalau hari ini masih jam 3 pagi subuh, ayam belum berkokok. Gitu loh. Baik, tapi Jadi yang duluan ada start waktu bukannya lebih baik panjang. untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, Pak Budi? Itu. Bukan, Baik, ini waktu kan masih ada, prosesnya masih berjalan. masih cukup Dinamika panjang. masih berjalan. Begitu Oke, loh. saya ke Bang Masinton. Pak Bang Masinton, ada sudut pandang lain? Ya, yang perlu kita pastikan adalah ya, pemerintah harus konsisten dan komitmen dengan agenda demokrasi ini. Kan sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR dan agenda pemilu bersama KPU juga sudah diputuskan tanggal 14 Februari 2024. Komitmen itu yang perlu kita tagih dari pemerintah, memastikan agenda pemilu 2024 itu berjalan. Ya. Karena apa? Belakangan ini kita masih mendengar ya dari elemen pemerintahan sendiri, bahkan dari menteri, juga dari wakil menteri. Semacam ada insubordinasi ya terhadap rapat terbatas yang disampaikan Presiden hari Minggu tetap pemilu 2024. Tetapi kan insubordinasi dilakukan. Ada menteri yang teriak lanjutkan. Iya kan? Nah, terus kemudian dalam berbagai acara-acara resmi yang dihadiri oleh Presiden juga beredar 3 periode. Kalau Baik, 3 berarti Bang periode ini Masinton ini berada di dalam situasi atau di lingkungan politik yang di circle DPR dan juga pemerintahan masih mendengar suara-suara untuk lanjutkan ya, Bang Masinton. Soalnya saya pikir sudah selesai isu itu. Iyalah, kemarin menteri ininya apa tuh BKPM ya? Yang wamennya siapa, Bang Bahlil. Masinton? Hah? Yang wamennya siapa? Wamennya Baik. sahabat kita. Baik, oke, Pak Budi boleh Nah, sekalian ini kan- klarifikasi karena kan yang saya tahu pun Iya. itu sudah selesai isu untuk lanjutkan itu. Apakah ada cerita lain, Pak Budi? Siapa bilang selesai? Kalau masih diteriakkan, berarti kan Oke. masih ada upaya ke sana. Maka kita tegaskan, minta komitmen dari pemerintah, memastikan agenda pemilu itu berjalan agar
survei-survei yang dilakukan Bung Yunarto itu semua relevan dalam konteks 2024 nanti. Oke. Tapi Nah, sepertinya itulah Bang yang kita Masinton, minta. kalau dikorelasikan Ya. dengan survei yang sudah dilakukan Carta Politika, ada juga ya hasilnya untuk masyarakat memilih pemilu di 2027 Ada. atau 2024. 76% Hasilnya seperti apa? Ya, memang kita tanyakan tetap ya. Kita konsisten menanyakan ini dan hari ini dalam rilis kita 76% menyatakan menolak. Oke. Jadi saya pikir harusnya sudah clear ya. Kalau Ya. landasannya adalah sikap dari Pak Jokowi sudah beberapa kali dibantah. Dari data pun kita pikir kita bisa melihat beberapa lembaga survei yang kredibel sudah menyatakan hal yang sama. Di Carta Politika 76% menyatakan menolak, dan setahu saya sampai sekarang klaim 110 juta big data nggak pernah ada gitu ya. Jadi menurut saya jangan sampai kemudian teriakan-teriakan yang mungkin muncul dari beberapa elemen sah-sah saja sebagai suara dari demokrasi, tetapi ketika menjadi bagian dari Jokowi dan mengetahui bahwa sikap Jokowi sudah jelas menolak, harusnya ada pihak-pihak yang malah membantu bersosialisasi apa yang sudah Pak Jokowi tegaskan berulang kali. Baik, saya persilakan Pak Budi untuk mungkin bisa klarifikasi seperti apa di Circle Projo. Gini loh, kita kan tidak bisa melarang orang teriak-teriak 3 periode, iya kan? Tapi kan agenda politik kita musyawarah rakyat, mencari duet pelanjut Jokowi 2024. Tindakan politik kita kan mencari pelanjut Pak Jokowi 2024. Yang kita akan gelar nanti mulai bulan depan Juli sampai April 2024. Sebelum masa pendaftaran ke KPU. Jadi kalau teriakan-teriakan itu anggap aja itu cabai atau bumbu biar makin sedap masakan kan. Atau bentuk cinta atau sayang Projo ke Pak Jokowi begitu ya Pak Budi. Kan kita bisa lihat dari agenda politiknya dong. Tapi benar-benar clear ya Pak Budi, tidak ada agenda tambahan yang diteriakan itu. Juga termasuk Mas Toto yang bilang enggak 3 periode cuman nggak banyak, yang menolak sangat besar. Kita sadar itu bahwa penolakan terhadap gagasan 3 periode dan perpanjangan sangat besar, tapi kan kita nggak bisa menahan orang untuk bicara soal itu gitu loh. Tapi itu bukan sikap atau agenda resmi kami. Agenda resmi Projo tetap menyelenggarakan musyawarah rakyat mencari duet pelanjut Jokowi 2024. Karena agenda resminya mencari duet untuk melanjutkan Jokowi di tahun 2024. Bicara Jokowi, soal berarti orangnya pasti beda ya, Mas Budi Ari ya. Kalau pasti beda orang yang sama kan. Musyawarah rakyat kami itu musyawarah rakyat mencari pelanjut Jokowi. Mencari duet pelanjut Jokowi. Jadi duet. Ya, kita pegang omongannya ya Bang Masinton. Oke, baik Bapak. Kalau di bahasanya adalah dari Rakernas Projo mencari duet melanjutkan periode Jokowi ya, mencari duet lain gitu untuk melanjutkan lanjut Jokowi 2024. Oke, baik. Nah, dalam survei kita kembali ke dalam survei yang dilakukan Carta Politika, di situ ada nama-nama calon presiden juga di tahun 2024. Kalau saya lihat ini yang paling besar adalah nama Anies, Ganjar, dan juga Prabowo masih dalam 3 besar. Boleh dong sedikit-sedikit kita berandai-andai atau mungkin bisa memposisikanlah seperti apa begitu kira-kira calon presiden yang cocok di tahun 2024. Saya mau ke Bang Masinton terlebih dahulu. Kalau PDI Perjuangan melihat 3 nama besar yang selalu menghiasi survei-survei di Belantika Indonesia ini seperti apa, Bang Masinton? Ya, survei itu kan potret saat ini, persepsi terhadap saat ini. Ke depan itu kan bisa berubah itu survei gitu loh, yang tadi yang nggak ada di dalam survei yang dilakukan oleh 3 besar ya Bung Yunarto, bisa aja muncul nama lain ke depan gitu. Karena basic survei kan potretnya kemarin dan sekarang. Ke depan kan sangat fluktuatif ya, bisa naik turun tuh persepsi publik tergantung figurnya ya. Nah, jadi bagi kami tentu ya, kami juga memiliki survei-survei terhadap kader gitu ya. Ada nama Mbak Puan, ada nama Pak Budi Gunawan juga, baik dari kader internal maupun eksternal. Ada nama Bu Risma dan lain-lain. Mas Ganjar ada nggak, Bang Masinton? Mas Ganjar ada juga ya, Mas Ganjar? Ya, ada. Kenapa Bang Masinton Pak Ganjarnya ketinggalan disebut? Gitu. Oke. Tapi dari PDI Perjuangan masih mempertimbangkan Pak Ganjar tidak sih, Bang Masinton kira-kira?
Ya tentu semua yang muncul nama-nama figur ya, baik itu 10, 15 besar ya, itu pasti semua menjadi bahan pertimbangan. Oke. Bahan pertimbangan gitu loh. Selain tadi variabel-variabel lain gitu loh. Hasil Oke. survei itu ya salah satu variabel. Oke. Seperti itu. Baik, saya kembali ke Mas Toto. Mas Toto, ini yang banyak dipasangkan oleh masyarakat sebelum pemilu 2024 dan sebelum Ketua Umum Partai Politik mengajukan ingin mengusung siapa gitu, ada pasangan baru yang muncul di anggapan masyarakat yaitu Pak Anies dan juga Mbak Puan. Seperti apa risetnya kalau kedua tokoh ini bergabung? Ya, memang kita coba tanyakan beberapa simulasi pasangan ya. Salah satunya adalah kita pasangkan Mas Anies dengan Mbak Puan ada di angka sekitar 25,3%. Di atasnya ada Ganjar Pranowo Erick Thohir di 35,3% dan Prabowo Subianto Caimin ada di angka 23,7%. Secara kuantitatif memang pasangan ini tidak mendapatkan angka yang cukup tinggi. Walaupun kalau kita lihat memang dibedah secara lebih mendalam, faktor cawapres ini belum menjadi faktor yang menentukan. Biasanya akan linear tuh. Kalau Ganjarnya tinggi ya dia dipasangkan dengan siapapun akan tinggi. Lalu kemudian dengan begitu pula Anies angkanya tidak terlalu jauh berubah karena memang fokus orang masih kepada sosok capres. Dan kalau untuk Ganjar Pranowo sendiri memang paling tinggi masih dengan Sandiaga Uno dengan Ridwan Kamil. Mas Anies lebih tinggi ketika dipasangkan dengan AHY dan Pak Prabowo cenderung stagnan, baik dipasangkan dengan Caimin ataupun dengan Mbak Puan. Dan memang kalau kita coba kotak-kotik kan ini bisa terjadi simulasi puluhan pasangan ya. Dan memang pertanyaan yang menarik kan adalah ketika muncul nama Anies Puan hanya dikarenakan kemarin misalnya di Formula E ada pertemuan. Saya pikir masih jauh juga dari sebuah kepastian untuk menuju sebuah koalisi kalau hanya didasarkan pada situasi pertemuan di Formula E. Belum lagi pertanyaan yang lebih kritis. Surveinya Mas Anies saat ini lebih tinggi, tapi kan Mbak Puan yang memiliki partai di peringkat pertama. Apakah mudah diketemukan dengan logika seperti itu? Termasuk Prabowo dengan Mbak Puan, satu elektabilitas lebih tinggi, tapi kita tahu PDI Perjuangan elektabilitas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Gerindra. Jadi situasi masih sangat cair dan sulit menurut saya untuk kita menerka pasangan yang akan muncul, tetapi terbentuknya poros biasanya akan tetap ditentukan oleh siapa yang akan menempati posisi capres yang kuat. Baik, boleh saya minta pendapat terakhir cukup 1-2 kata saja dari Bang Masinton juga Pak Budi. Ada tidak sih tokoh yang mungkin bisa sedikit untuk ada gambaran bisa memimpin melanjutkan Presiden Jokowi, boleh Pak Budi? Ya, yang pasti bagi kami pemilu legislatif dan Pilpres 2024 ini harus menghasilkan kepemimpinan, terutama Pilpres 2024 harus menghasilkan kepemimpinan untuk melanjutkan seluruh program-program Pak Jokowi. Dan kita melihat ada tren yang menarik yang mungkin bisa menyenangkan hati Pak Masinton. Karena untuk posisi Wapres ini hasil surveinya Pak Bung Toto ini posisi Mbak Puan meningkat tajam untuk posisi Wapres. Berarti kalau dari Pak Budi, Mbak Puan ya, Bu Puan ya. Oke, dan maksud saya memang di 2004 ini Cawapres ini sangat menentukan, begitu. Oke, Cawapres yang fokusnya. Bang Masinton singkat saja, ada tokoh yang ngena di hati Bang Masinton mungkin pribadi. Ya, pertama kita harus memastikan dulu agenda 2024 pemilu itu terselenggara. Gitu ya. Kemudian pemilu 2024 nanti kalau terselenggara itu harus melahirkan kepemimpinan yang bisa berperan menjadi solidarity maker, mampu meminimalisir ya dominasi kaum oligarki kapital di dalam pemerintahan itu, sehingga kemudian terbentuk pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kalau saya ditanyakan siapa figur ya, tentu saya tidak ingin mendahului keputusan dari Ibu Ketua Umum. Tapi muncul nama-nama baik dari internal kader, dari eksternal gitu ya, ada nama Mbak Puan, ada nama Pak Budi Gunawan, ada juga nama Pak Anies, ya, ada nama Bu Risma, ada Mas Ganjar lupa lagi kayaknya. Pak Ganjarnya ketinggalan lagi ya. Oke. Tapi betul kata Pak Budi, karena ini masih lumayan panjang, siapa tahu nanti Pak Ganjar tengah-tengah muncul begitu ya di intern PDI Perjuangan. Kita tunggu bersama. Bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak sudah berkenan untuk berbincang bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu Bapak-bapak. Selamat sore. Sore. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.